Pernahkah Anda merasa seolah-olah waktu membawa Anda kembali ke masa lalu hanya dengan mendengar lagu lama, mencium aroma tertentu, atau melihat foto yang memudar? Tiba-tiba, hati Anda dipenuhi kehangatan, kebahagiaan, atau mungkin justru kesedihan yang mendalam. Inilah nostalgia, perasaan yang begitu akrab, namun penuh paradoks. Kita menyebutnya rindu pada masa lalu, namun benarkah kita merindukan kebenaran? Atau hanya versi romantis dari kenangan yang kita ciptakan sendiri? Nostalgia adalah seperti angin lembut yang menyentuh hati, membawa ingatan akan masa-masa indah yang kini telah pergi. Namun di balik keindahannya, nostalgia juga menyimpan duri. Rasa sakit akan sesuatu yang tidak dapat kita miliki kembali. Seperti berjalan di jalan berliku yang dipenuhi bayangan-bayangan indah, kita sering lupa bahwa jalan tersebut adalah ilusi dari pikiran yang mengingat bukan realitas, melainkan interpretasi. Bayangkan bangsa Yahudi yang duduk di tepi sungai Babel, menangisi tanah kelahiran mereka yang telah ditinggalkan. Bagi mereka, Yerusalem bukan hanya sebuah kota, melainkan akar dari identitas mereka, rumah bagi kenangan yang tak tergantikan. Tetapi, tidakkah nostalgia mereka juga menjadi belenggu, menghalangi mereka untuk menerima kehidupan baru di tanah pengasingan? Dari kisah pengasingan hingga pengalaman kita sehari-hari, nostalgia selalu menjadi bagian dari jiwa manusia. Kita menyimpan kepingan-kepingan masa lalu di hati, meromantisasi hal-hal yang pernah terjadi, dan seringkali merasa bahwa masa lalu lebih indah dibandingkan saat ini. Tetapi, benarkah nostalgia adalah berkah, atau justru sebuah kutukan yang membuat kita sulit menikmati kehidupan di masa sekarang? Melalui eksplorasi ini, kita akan menyelami makna nostalgia, mulai dari sejarah, psikologi, hingga filsafat, untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah nostalgia adalah pelipur lara, ataukah penderitaan yang tersembunyi di balik keindahannya? Mari kita mulai perjalanan ini, menyusuri jalan-jalan ingatan dan memahami apa yang sebenarnya kita cari dalam bayangan masa lalu. 1. Nostalgia dalam sejarah. Pengalaman kolektif. Nostalgia adalah emosi yang telah menemani perjalanan manusia sejak dahulu kala. Ia tidak hanya menjadi perasaan individu, tetapi juga dapat menjadi pengalaman kolektif yang menyatukan sebuah komunitas atau bangsa. Salah satu contoh klasik yang menunjukkan kekuatan nostalgia adalah kisah bangsa Yahudi yang diasingkan ke Babilonia oleh Raja Nebukadnezar Dubbal pada tahun 597 sebelum Masehi. Peristiwa ini bukan hanya tentang perpindahan fisik, tetapi juga simbol dari keterputusan emosional dan spiritual dari tanah kelahiran mereka, Yerusalem. Di kitab Mazmur, perasaan rindu ini dirangkum dengan indah dalam kata-kata, "Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kami duduk dan menangis, ketika kami mengingat Sion." Ayat ini mencerminkan kesedihan mendalam yang dirasakan bangsa Yahudi saat mereka terputus dari tempat yang mereka anggap sebagai pusat kehidupan dan identitas mereka. Bagi mereka, Yerusalem adalah lebih dari sekadar kota. Ia adalah simbol harapan, rumah kenangan, dan tanah yang diberkati oleh Tuhan. Dengan kehilangan Yerusalem, mereka merasa kehilangan bagian dari diri mereka sendiri. Namun, nostalgia bangsa Yahudi ini tidak hanya terbatas pada kesedihan atas kehilangan fisik. Pengalaman mereka menunjukkan bagaimana tempat tertentu dapat menjadi simbol dari hubungan manusia dengan kenangan kolektif. Yerusalem menjadi ruang di mana kenangan akan keluarga, persahabatan, cinta, dan kebahagiaan bersama terkumpul menjadi satu. Kota itu bukan sekadar latar belakang bagi kehidupan mereka, tetapi menjadi bagian dari narasi yang membentuk siapa mereka. Menariknya, nostalgia tidak selalu tentang keindahan murni masa lalu. Ketika bangsa Yahudi diasingkan ke Babilonia, pengalaman mereka penuh dengan penderitaan dan ketidakpastian. Namun, dalam beberapa kasus, kita melihat bagaimana manusia cenderung meromantisasi masa-masa sulit setelah waktu berlalu. Bahkan penderitaan sekalipun, ketika dilihat dari jarak waktu, dapat berubah menjadi sesuatu yang dikenang dengan kehangatan tertentu.
Hal ini menunjukkan bagaimana nostalgia bukanlah refleksi dari realitas objektif, melainkan cara pikiran manusia mengatur ulang memori dan emosi. Dalam konteks yang lebih luas, pengalaman kolektif nostalgia juga dapat menjadi alat yang kuat untuk menyatukan sebuah komunitas. Bangsa Yahudi yang diasingkan menemukan solidaritas dalam kenangan bersama mereka tentang Yerusalem. Lagu-lagu, doa-doa, dan cerita-cerita yang mereka bawa dari masa lalu menjadi pengikat, memberikan mereka harapan di tengah keterasingan. Tetapi, ada sisi gelap nostalgia ini. Ketika terlalu terikat pada masa lalu, seseorang atau kelompok dapat kehilangan kemampuan untuk bergerak maju. Mereka terjebak dalam kenangan dan tidak mampu sepenuhnya menerima realitas baru. Sejarah bangsa Yahudi ini mengajarkan kita bahwa nostalgia bukan sekadar rasa rindu, tetapi juga alat untuk memahami hubungan kita dengan waktu, tempat, dan identitas. Ia dapat menjadi sumber kekuatan, tetapi juga penghalang jika kita tidak mampu melepaskan keterikatan pada masa lalu. Nostalgia mengajarkan bahwa ada keindahan dalam mengingat, tetapi ada kebijaksanaan dalam melepaskan. 2. Nostalgia. Hubungan personal dengan lingkungan. Nostalgia bukan hanya tentang kenangan kolektif seperti kisah bangsa Yahudi dan Yerusalem. Pada tingkat yang lebih personal, nostalgia adalah refleksi dari hubungan manusia dengan lingkungan di sekitar mereka, tempat, orang, dan peristiwa yang membentuk identitas kita. Kita seringkali merasa terhubung secara mendalam dengan lingkungan tertentu karena ia menjadi latar bagi momen-momen penting dalam hidup kita. Rumah masa kecil, sekolah, kota tempat kita tumbuh, semuanya menyimpan cerita yang melekat di hati kita. Ketika lingkungan tersebut hilang atau berubah, nostalgia mulai muncul sebagai bentuk kerinduan akan masa lalu yang tak lagi bisa kita sentuh. Misalnya, kita mungkin merindukan suasana rumah di mana kita dibesarkan, meskipun rumah itu sendiri bukan yang kita rindukan secara fisik. Kenangan tentang kehangatan keluarga, tawa saudara, atau bahkan suara lonceng yang membangunkan kita di pagi hari adalah yang membuat rumah itu terasa istimewa. Saat kita pindah ke tempat baru atau lingkungan itu berubah, kita merasakan semacam kehilangan yang sulit dijelaskan, seolah-olah bagian dari diri kita ikut menghilang. Nostalgia adalah hubungan kita dengan tempat yang telah menjadi bagian dari identitas. Kita seringkali tidak menyadari betapa pentingnya tempat tersebut hingga kita kehilangannya. Lagu-lagu tertentu, aroma makanan, atau bahkan pemandangan sederhana seperti jalanan kota bisa memicu ingatan tentang masa lalu, membawa kita kembali ke momen-momen yang sudah lama berlalu. Hal ini terjadi karena otak kita menghubungkan memori dengan indera tertentu. Sebuah lagu yang dulu sering kita dengarkan mungkin membawa kita kembali ke suasana kamar remaja, di mana kita bermimpi tentang masa depan atau merenungi patah hati pertama. Namun, ada fenomena menarik yang sering terjadi dalam nostalgia. Kita meromantisasi masa lalu. Ketika kita mengenang tempat atau momen tertentu, kita cenderung mengabaikan aspek-aspek negatifnya. Misalnya, kita bisa merindukan suasana pekerjaan lama meskipun saat itu kita merasa stres dan lelah. Kita merindukan obrolan ringan di dekat mesin kopi, tawa teman kerja, atau rutinitas yang terasa akrab, sementara kita melupakan ketidaknyamanan yang dulu kita rasakan. Fenomena ini menunjukkan bagaimana nostalgia adalah tentang emosi, bukan fakta. Pikiran kita merangkai potongan-potongan memori menjadi cerita yang indah, bahkan jika kenyataan tidak seindah itu. Ini adalah cara otak kita untuk mencari kenyamanan, terutama ketika kita menghadapi masa kini yang penuh tantangan atau ketidakpastian. Lebih dari itu, nostalgia juga menjadi bentuk protes terhadap perubahan. Kita cenderung melekat pada apa yang kita kenal karena merasa aman dan nyaman di dalamnya. Ketika lingkungan kita berubah, kita merasa kehilangan kontrol, dan nostalgia muncul sebagai cara untuk menjaga hubungan dengan masa lalu. Sayangnya, terlalu terpaku pada nostalgia dapat membuat kita sulit menerima perubahan yang sebenarnya adalah bagian tak terelakkan dari hidup. Pada akhirnya, hubungan kita dengan lingkungan bukan hanya soal tempat, tetapi juga tentang makna yang kita berikan padanya.
Nostalgia menjadi pengingat bahwa setiap tempat dan momen memiliki peran dalam membentuk siapa kita. Namun, untuk benar-benar tumbuh, kita perlu belajar menghargai masa lalu tanpa terjebak di dalamnya. Tiga, memori, rekonstruksi yang subjektif. Ketika kita berbicara tentang nostalgia, kita tidak bisa melepaskan diri dari konsep memori. Nostalgia, pada dasarnya, adalah manifestasi dari ingatan yang dipoles oleh waktu dan emosi. Namun, yang menarik adalah bahwa memori bukanlah rekaman objektif dari realitas yang pernah kita alami. Sebaliknya, memori adalah konstruksi subjektif, di mana otak kita memilih, menyusun, dan bahkan mengubah detail tertentu untuk menciptakan narasi yang terasa nyaman atau bermakna bagi kita. Salah satu ciri unik dari memori adalah selektivitasnya. Otak kita tidak mengingat segala sesuatu yang terjadi. Ia hanya menyimpan potongan-potongan informasi yang dianggap penting. Ketika kita mengenang masa lalu, seringkali kita lebih fokus pada momen-momen indah atau penuh emosi, sementara aspek-aspek yang kurang menyenangkan cenderung memudar. Sebagai contoh, seseorang yang pernah menjalani hubungan yang penuh konflik bisa saja mengenang hubungan tersebut sebagai sesuatu yang indah setelah hubungan itu berakhir. Ia mungkin mengingat momen-momen romantis, percakapan yang mendalam, atau kebersamaan yang menyenangkan, tetapi lupa pada argumen-argumen yang menyakitkan atau rasa kecewa yang pernah dirasakan. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam hubungan personal, tetapi juga dalam konteks lain, seperti pekerjaan atau peristiwa besar dalam hidup. Seseorang yang pernah merasa tertekan di tempat kerja, setelah beberapa waktu berlalu, mungkin mengenang pekerjaan tersebut dengan rasa rindu. Ia mengingat tawa bersama rekan kerja, rutinitas yang akrab, atau bahkan suasana kantor yang sederhana namun nyaman. Ketika realitas masa kini tidak seideal yang diharapkan, memori masa lalu seringkali menjadi pelarian, tempat di mana kita merasa aman dan terhibur. Namun, ada sisi lain dari memori yang perlu kita pahami. Memori tidak hanya selektif, tetapi juga plastis. Artinya, setiap kali kita mengenang suatu peristiwa, kita sebenarnya tidak hanya memutar ulang kenangan itu, tetapi juga mengeditnya. Detail-detail baru bisa ditambahkan, sementara yang lama bisa terhapus atau berubah. Misalnya, sebuah kenangan masa kecil tentang pesta ulang tahun mungkin terasa lebih indah dari yang sebenarnya karena kita telah mengisinya dengan fantasi atau emosi yang tidak ada saat itu terjadi. Sifat plastis ini membuat nostalgia menjadi sesuatu yang indah, tetapi juga berbahaya. Ia indah karena memberikan kita perasaan hangat, rasa terhubung dengan masa lalu, dan makna yang dalam. Namun, ia juga berbahaya karena memori yang kita kenang seringkali jauh dari kenyataan. Hal ini bisa menyebabkan kita membuat keputusan yang tidak bijaksana, seperti kembali kepada hubungan atau pekerjaan yang sebenarnya tidak sehat, hanya karena kita terjebak dalam ilusi masa lalu yang telah dimanipulasi oleh pikiran kita sendiri. Para filsuf dan psikolog sering membahas betapa memori adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membantu kita belajar dari pengalaman, menemukan makna, dan membangun identitas. Di sisi lain, ia juga bisa menjadi jebakan yang menghalangi kita untuk hidup di masa kini. Seneca, filsuf Stoik, pernah berkata, "Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan." Pernyataan ini relevan dalam konteks nostalgia, di mana kita seringkali merasa lebih menderita oleh ingatan akan masa lalu daripada oleh apa yang benar-benar kita alami saat ini. Memahami bahwa memori adalah rekonstruksi subjektif dapat membantu kita menghadapi nostalgia dengan lebih bijaksana. Ketika kita menyadari bahwa apa yang kita rindukan mungkin hanyalah bayangan yang dimodifikasi oleh waktu dan emosi, kita dapat belajar untuk lebih menghargai masa kini tanpa terjebak dalam fantasi masa lalu. Empat, nostalgia sebagai penderitaan. Perspektif filosofis. Ketika kita berbicara tentang nostalgia, sulit untuk mengabaikan fakta bahwa ia seringkali membawa penderitaan. Nostalgia muncul dari kerinduan akan sesuatu yang telah berlalu,
sesuatu yang tidak bisa kita miliki kembali. Dalam pandangan banyak filsuf, nostalgia mencerminkan hubungan manusia yang problematis dengan waktu, di mana kita terjebak dalam keinginan untuk menghidupkan kembali masa lalu yang tidak dapat diulang. Hal ini menciptakan konflik emosional antara kenyataan masa kini dan bayangan masa lalu. Pandangan ini sangat jelas dalam ajaran Buddha yang menekankan pentingnya hidup di saat ini. Buddha memperingatkan bahwa berpegang pada masa lalu adalah salah satu bentuk penderitaan, seperti yang tertuang dalam nasihatnya. Masa lalu tidak seharusnya diikuti, dan masa depan tidak seharusnya diinginkan. Yang telah berlalu sudah mati, dan yang akan datang belum tiba. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa masa lalu, bagaimanapun indah atau menyakitkan, adalah sesuatu yang telah mati dan tidak nyata lagi. Dengan terus-menerus menghidupkan kenangan lama, kita melukai diri sendiri dengan rasa kehilangan atau rindu yang tak terpuaskan. Filsafat Stoik juga menyoroti penderitaan yang dihasilkan dari nostalgia. Seneca, salah satu filsuf Stoik, menulis, "Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan." Nostalgia adalah contoh sempurna dari penderitaan yang diciptakan oleh pikiran. Ketika kita mengenang masa lalu, kita seringkali mengidealkan atau mendramatisasi kenangan tersebut, menciptakan ilusi yang membuat masa kini terasa kurang memuaskan. Akibatnya, kita tidak hanya kehilangan kebahagiaan masa kini, tetapi juga menciptakan penderitaan tambahan melalui fantasi yang kita tahu tidak mungkin terwujud. Ada juga elemen pemberontakan terhadap kenyataan dalam nostalgia. Nostalgia dalam banyak hal adalah bentuk resistensi terhadap ketidakkekalan. Sebagai manusia, kita cenderung melekat pada hal-hal yang kita kenal dan cintai. Namun dunia ini bersifat dinamis dan selalu berubah. Ketika kita menolak untuk menerima perubahan, kita menciptakan penderitaan bagi diri kita sendiri. Nostalgia adalah ekspresi dari keinginan kita untuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah hilang, dan ini seringkali menyebabkan rasa sakit emosional yang mendalam. Lebih dari itu, nostalgia juga dapat membuat kita terjebak dalam siklus penderitaan yang tak berujung. Ketika kita mengidealkan masa lalu, kita cenderung merasa bahwa masa kini tidak pernah cukup baik. Hal ini membuat kita tidak mampu menghargai apa yang kita miliki saat ini. Misalnya, seseorang yang selalu mengenang hubungan masa lalunya mungkin merasa bahwa hubungan baru yang ia jalani tidak bisa memenuhi harapannya, karena ia terus membandingkannya dengan versi romantis dari masa lalunya yang tidak sepenuhnya nyata. Namun, ini bukan berarti nostalgia tidak memiliki nilai. Dalam beberapa kasus, nostalgia dapat memberikan pelipur lara dan penghiburan. Ia dapat menghubungkan kita dengan identitas kita, memberikan rasa makna, dan membantu kita memahami perjalanan hidup kita. Tetapi, ketika nostalgia menjadi sesuatu yang kita pegang erat-erat, ia berubah menjadi belenggu yang membuat kita sulit bergerak maju. Filsafat mengajarkan kita untuk menerima ketidakkekalan hidup dan melepaskan keterikatan pada masa lalu. Ini tidak berarti kita harus melupakan kenangan, tetapi kita perlu belajar untuk melihatnya apa adanya. Sebuah refleksi yang indah tetapi tidak nyata. Dengan melepaskan nostalgia yang berlebihan, kita dapat belajar untuk hidup sepenuhnya di masa kini, menikmati apa yang ada, dan menerima perubahan sebagai bagian dari kehidupan. Lima, nostalgia sebagai pemberontakan terhadap ketidakkekalan. Nostalgia tidak hanya menjadi refleksi dari kenangan, tetapi juga sebuah pemberontakan halus terhadap sifat alami kehidupan yang selalu berubah. Manusia, pada dasarnya, sulit menerima kenyataan bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Ketika kita merasa kehilangan momen, tempat, atau hubungan yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup kita, nostalgia muncul sebagai cara untuk melawan ketidakkekalan tersebut. Namun, pemberontakan ini seringkali tidak membuahkan hasil yang membahagiakan. Sebaliknya, ia malah menciptakan rasa sakit emosional. Ketika kita terlalu terikat pada masa lalu, kita menolak untuk menerima bahwa waktu terus berjalan dan perubahan adalah bagian dari kehidupan.
Nostalgia dalam hal ini menjadi bukti nyata betapa sulitnya manusia berdamai dengan konsep ketidakkekalan. Contoh paling sederhana adalah kenangan akan masa kecil. Banyak dari kita merindukan masa-masa tanpa tanggung jawab, di mana hidup terasa lebih sederhana dan bebas dari beban. Namun, nostalgia ini seringkali melupakan fakta bahwa masa kecil juga penuh dengan keterbatasan, ketidakpastian, dan tantangan. Kita merindukan kebahagiaan yang kita rasakan, tetapi kita tidak ingat bagaimana kita juga sering merasa bingung atau tidak berdaya saat itu. Fenomena ini juga tercermin dalam pengalaman kolektif. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bangsa Yahudi yang diasingkan ke Babilonia merindukan Yerusalem, bukan hanya sebagai kota, tetapi sebagai simbol dari identitas mereka. Namun, jika dilihat lebih dekat, kerinduan ini juga mencerminkan ketidakmampuan mereka untuk menerima kenyataan baru di pengasingan. Mereka tidak hanya kehilangan kota itu secara fisik, tetapi juga kehilangan rasa diri yang terkait dengan tempat tersebut. Pemberontakan nostalgia terhadap ketidakkekalan ini juga relevan dalam konteks modern. Banyak orang merasa nostalgia terhadap masa lalu yang lebih baik dalam kehidupan pribadi, budaya, atau bahkan dalam politik. Misalnya, politisi sering memanfaatkan nostalgia kolektif untuk mendapatkan dukungan, menjanjikan bahwa mereka akan membawa kembali masa keemasan yang sebenarnya tidak mungkin dihidupkan kembali. Ketika masyarakat terlalu terfokus pada nostalgia, mereka seringkali mengabaikan kebutuhan untuk beradaptasi dengan tantangan dan peluang yang ada di masa kini. Dalam filsafat Buddha, ketidakkekalan adalah inti dari kehidupan. Segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, dan dengan menerima hal ini, kita dapat melepaskan penderitaan yang muncul dari keterikatan kita pada masa lalu. Buddha mengajarkan bahwa hidup di masa kini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar menemukan kebahagiaan. Ketika kita terjebak dalam nostalgia, kita tidak hanya kehilangan masa kini, tetapi juga melawan sifat alami kehidupan yang selalu berubah. Seneca, filsuf Stoik, juga menyoroti pentingnya menerima perubahan. Ia berkata, "Perubahan adalah hukum kehidupan. Ia yang menolak perubahan akan terikat oleh masa lalu." Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa melawan ketidakkekalan hanya akan membuat kita menderita. Nostalgia, meskipun dapat memberikan kenyamanan sesaat, seringkali memperkuat rasa sakit karena ia menciptakan ilusi bahwa masa lalu lebih baik daripada masa kini. Namun, bukan berarti nostalgia sepenuhnya negatif. Ketika dikelola dengan bijaksana, nostalgia dapat menjadi cara untuk merayakan kenangan indah tanpa terjebak di dalamnya. Misalnya, mengenang momen-momen bahagia dapat memberikan inspirasi untuk menciptakan pengalaman serupa di masa kini. Tetapi, kuncinya adalah tidak membiarkan nostalgia menguasai hidup kita. Menerima ketidakkekalan adalah langkah penting untuk membebaskan diri dari penderitaan yang disebabkan oleh nostalgia. Dengan memahami bahwa masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidup, bukan tujuan akhir, kita dapat menghargai kenangan tanpa merasa terbebani oleh mereka. Seperti yang dikatakan dalam film The Shawshank Redemption, "Get busy living or get busy dying." Hidup adalah tentang bergerak maju, menerima perubahan, dan menemukan kebahagiaan di sini dan saat ini. Nostalgia, jika dipahami dengan benar, bukanlah pemberontakan, melainkan pengingat akan keindahan perjalanan yang telah kita lalui, sekaligus motivasi untuk terus melangkah menuju masa depan. Nostalgia, dalam segala keindahan dan kompleksitasnya, adalah cerminan hubungan kita dengan waktu, kenangan, dan diri sendiri. Ia mengajarkan kita betapa pentingnya masa lalu dalam membentuk identitas, namun sekaligus memperingatkan bahwa terlalu terpaku pada apa yang telah berlalu dapat membuat kita kehilangan momen berharga di masa kini. Nostalgia dapat menjadi pelipur lara, tetapi jika tidak dikelola dengan bijak, ia berubah menjadi belenggu yang menghambat pertumbuhan dan kebahagiaan kita. Dalam perjalanan hidup ini, kita dihadapkan pada ketidakkekalan, sifat alami dunia yang senantiasa berubah. Masa lalu adalah bagian penting dari siapa kita,
tetapi ia tidak seharusnya mendikte bagaimana kita menjalani hari ini. Seperti yang diajarkan filsafat Buddha dan Stoik, kebijaksanaan sejati muncul ketika kita mampu menerima perubahan dan hidup sepenuhnya di masa kini, tanpa terikat pada bayangan masa lalu. Nostalgia bukanlah musuh, melainkan pengingat bahwa setiap momen, baik indah maupun sulit, memiliki nilai yang tak ternilai. Namun, perjalanan hidup kita tidak boleh berhenti pada kenangan. Masa kini, dengan segala potensinya, menanti untuk dihidupkan dan dihargai. Karena itu, daripada berlama-lama dalam nostalgia, mari kita jadikan masa lalu sebagai pelajaran, masa kini sebagai hadiah, dan masa depan sebagai ruang untuk terus tumbuh dan bermimpi. Hidup adalah perjalanan yang terus bergerak. Saat kita menerima ketidakkekalan sebagai bagian dari perjalanan ini, kita dapat benar-benar merangkul kebahagiaan. Nostalgia mungkin sesekali menghampiri, tetapi biarkan ia menjadi teman sesaat, bukan tuan yang mengatur langkah kita. Karena sejatinya, kebahagiaan hanya dapat ditemukan di satu tempat, di sini dan sekarang.